Sirkuit Balaton Park di Hungaria menyajikan babak pertama MotoGP di tanah Hungaria dalam lebih dari 3 dekade, dan pembukaannya telah memperlihatkan satu nama yang tak terbendung, Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, pembalap Ducati Lenovo itu kembali menunjukkan taringnya dengan mencetak waktu terbaik, selisih hampir 3/10 detik dari pesaing terdekatnya. Dominasi tersebut muncul meski sesi sempat dihentikan di tengah oleh insiden dramatis dua mesin Aprilia yang meledak, disusul dengan kebakaran kecil dan tumpahan oli, menyebabkan bendera merah dikibarkan. Marc Marquez, Alien, kembali tampil superior. Balaton Park, yang dibangun dengan karakteristik lintasan yang intens, didominasi tikungan ke kiri dan banyak titik pengereman pendek, ternyata jadi lahan subur bagi Marquez. Ia menjadi pembalap pertama yang menembus zona 1 menit 37 detik, dengan catatan waktu akhir 1:37.956. Catatan ini bukan hanya membawa Marquez ke puncak, tapi juga menyingkirkan rekor superbike sebelumnya di sirkuit ini sebanyak 4/10 detik. Sesi ini menjadi bukti lain bahwa Marc, julukan flamboyannya, Alien, masih mampu mendominasi di lintasan baru sekalipun. Ia seakan punya kemampuan insting untuk memilih jalur ideal dan memaksimalkan potensi motor dalam kondisi yang tak mudah. Pol Espargaro, kejutan dari pembalap pengganti yang terdahulu. Yang paling mengejutkan adalah penampilan Pol Espargaro. Siapa sangka, pengganti Maverick Vinales di KTM Tech 3 itu mampu finish di posisi kedua, dengan alasan yang kuat. Ia pernah menguji trek Balaton Park sebelumnya, sehingga punya pengalaman berharga ketika banyak peloton lain masih mencoba memahami karakter sirkuit. Pol memanfaatkan ban baru di akhir sesi untuk mencetak lap cepat, hasilnya, selisih hanya 0,277 detik dari Marc. Pedro Acosta, muda, ambisius, dan realistis. Pedro Acosta melengkapi podium FP1 dengan catatan waktu 1:38.526, sekitar 0,570 detik di belakang Marquez. Di sesi berikutnya, ia memberikan komentar bijak bahwa dirinya belum setara dengan Ducati. Meski ada perkembangan penting dalam motor KTM-nya, ia juga menekankan kelemahan Balaton Park yang menyulitkan untuk menyalip, sehingga posisi start menjadi semakin penting. Drama di tengah lapangan, mesin meledak, bendera merah, dan ketegangan. Drama sempat mewarnai sesi latihan ketika mesin Aprilia milik Jorge Martin tiba-tiba mengeluarkan asap di lintasan lurus, diikuti oleh meledaknya mesin Raul Fernandez yang menyebabkan kebakaran kecil di tikungan 5, membuat jalur perlu dibersihkan dan sesi dihentikan sekitar 30 menit sebelum dilanjutkan. Sementara itu, beberapa pembalap seperti Franco Morbidelli mengalami 2 kali kecelakaan saat menjajal trek baru ini. Posisi papan atas dan performanya berikut gambaran peringkat papan atas pada sesi FP1, ringkas. 1. Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1:37.956. 2. Pol Espargaro, KTM Tech 3, plus 0,277 s. 3. Pedro Acosta, KTM Factory, plus 0,570 s. 4. Luca Marini, Honda, sasis baru. 5. Alex Marquez, Gresini Ducati. 6. Marco Bezzecchi, Aprilia. 7. Franco Morbidelli, VR46 Ducati. 2. Crash. 8. Enea Bastianini, Tech 3 KTM. 9. Fermin Aldewer, Gresini, Ducati. 10. Jorge Martin, Aprilia, setelah kembali masuk. Francesco Bagnaia, sang rekan setim Marquez, justru terseok-seok di posisi ke-15, tertinggal lebih dari 1 detik dari torehan puncak, sinyal kalau GP25-nya belum sepenuhnya berbicara. Reaksi para tokoh, Marquez menyadari meski tak selalu ada di puncak, penting untuk tetap tenang dan fokus, karena di trek yang sempit seperti Balaton Park, presisi dan garis ideal adalah kuncinya. Bagnaia, di sisi lain, menyebut dirinya sedang menghadapi krisis performa. Ia sadar butuh terobosan lebih besar untuk mengejar potensi motor, dan mengakui kemampuan Marquez yang dapat melaju cepat bahkan dengan traktor. Kesimpulan, Marquez, Alien, trek baru, dan tajuk ketegangan. Balaton Park telah membuka lembaran baru di kalender MotoGP 2025 dengan FP1-nya yang syarat drama dan kejutan. Marc Marquez mengonfirmasi statusnya sebagai pembalap tangguh di trek teknis dan baru sekalipun. Pol Espargaro membuktikan bahwa pengalaman, meski lewat tes, bisa jadi faktor besar. Sementara Acosta menunjukkan kematangan dalam ucapan dan hasil. Bagnaia yang terpuruk sekaligus jadi titik sorotan, menunjukkan kompetisi di Ducati penuh dinamika. Meski trek ini baru,
tensi dan rivalitas tak kalah panas dari sirkuit mapan manapun. Marc Marquez dan 3 sirkuit yang masih menjadi misteri, dimulai dari Balaton Park. Marc Marquez, sang legenda balap asal Spanyol, kembali menyita perhatian di musim MotoGP 2025, setelah tampil konsisten dengan Ducati dan berhasil memperlihatkan kualitasnya di lintasan. Ternyata masih ada 3 sirkuit yang belum benar-benar ia taklukkan. Salah satunya adalah Balaton Park, trek baru yang bakal menjadi ujian berat bagi The Baby Alien dalam perjalanannya mengukir sejarah bersama pabrikan asal Italia. Meski reputasi Marquez di MotoGP tak perlu diragukan, kenyataan bahwa ada beberapa lintasan yang belum ia menangi membuat perjalanan musim ini terasa lebih dramatis. Bukan hanya soal gelar juara dunia, tetapi juga tentang membuktikan bahwa dirinya masih bisa menaklukkan tantangan baru setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera, pergantian motor, hingga persaingan generasi baru. Balaton Park, tantangan pertama. Balaton Park di Hungaria adalah sirkuit baru dalam kalender MotoGP 2025. Trek ini menjadi sorotan karena karakternya yang unik, menggabungkan kombinasi tikungan teknis dengan trek lurus yang cukup menuntut kecepatan. Banyak pembalap memandang Balaton sebagai medan yang seimbang antara skill teknis dan performa mesin. Bagi Marquez, Balaton Park adalah lembaran baru, tidak ada catatan sejarah di sana, tidak ada pengalaman sebelumnya, dan semua pembalap memulai dari nol. Namun, justru disitulah tantangan sesungguhnya. Marquez, dengan pengalamannya yang kaya, harus mampu beradaptasi cepat. Jika berhasil menang, ia bukan hanya menambah koleksi kemenangannya, tetapi juga mencatat namanya sebagai salah satu pemenang perdana di trek baru ini. Marquez sendiri mengakui bahwa adaptasi menjadi kunci. Ia pernah membuktikan hal itu di beberapa sirkuit baru sebelumnya, seperti ketika pertama kali balapan di Austin atau Buriram, di mana ia langsung menunjukkan dominasinya. Namun, apakah hal yang sama bisa terulang di Balaton Park? Itulah pertanyaan yang membuat publik penasaran. 2 sirkuit lain yang masih menjadi misteri. Selain Balaton Park, ada 2 sirkuit lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Marquez. Pertama adalah Mandalika, Indonesia. Sejak masuk kalender MotoGP, Marquez belum mampu benar-benar menaklukkan trek ini. Kondisi cuaca yang tidak menentu, aspal yang menantang, serta atmosfer luar biasa dari penggemar Indonesia membuat balapan di Mandalika selalu penuh drama. Marquez pernah tampil di Mandalika, tetapi hasilnya belum maksimal. Cedera dan masalah teknis sering menghantui, sehingga ia belum bisa mencatat kemenangan di sana. Dengan kondisi fisiknya yang kini lebih prima dan motor Ducati yang kompetitif, Mandalika bisa menjadi arena pembuktian sekaligus momen spesial bagi Marquez untuk mengukir sejarah di hadapan salah satu basis fans terbesar MotoGP. Sirkuit lainnya adalah Kimiring di Finlandia. Meski masih penuh tanda tanya apakah akan benar-benar masuk kalender secara reguler. Jika jadi, trek ini juga belum pernah ditaklukkan Marquez. Karakter lintasan yang berbeda dengan mayoritas sirkuit Eropa membuatnya menjadi tantangan tersendiri. Dengan kondisi cuaca dingin yang ekstrim dan permukaan lintasan yang khas, Kimiring akan menguji mental serta kemampuan adaptasi semua pembalap, termasuk Marquez. Marquez dan ambisi sejarah. Perjalanan Marquez di MotoGP tidak hanya soal gelar juara dunia, tetapi juga tentang meninggalkan warisan. Setelah 8 kali juara dunia, ia masih terus haus akan kemenangan. Fakta bahwa ada 3 sirkuit yang belum pernah ia menangi justru memacu semangatnya. Setiap balapan adalah tantangan, tapi sirkuit yang belum pernah saya menangi selalu punya daya tarik tersendiri. Rasanya seperti ada halaman kosong dalam buku catatan saya yang harus segera diisi, ungkap Marquez dalam sebuah wawancara sebelum musim dimulai. Ambisi ini juga berkaitan dengan persaingan generasi. Di era sekarang, muncul nama-nama besar seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Pedro Acosta. Kehadiran mereka membuat kompetisi semakin sengit. Namun, Marquez ingin membuktikan bahwa meski usianya tidak lagi muda, semangat dan kemampuannya tetap setara bahkan lebih dari pembalap muda. Balapan sebagai drama kehidupan, MotoGP tidak sekadar tentang siapa tercepat di lintasan. Bagi Marquez, setiap balapan adalah drama kehidupan, di mana ia harus berhadapan dengan rasa sakit, keterbatasan fisik, hingga kritik publik. Setelah cedera panjang yang hampir mengakhiri karirnya, bisa kembali ke papan atas saja sudah merupakan sebuah cerita luar biasa. Kini, dengan motor Ducati yang kompetitif, Marquez memiliki kesempatan emas untuk menulis babak baru dalam kisahnya, menaklukkan Balaton Park, Mandalika, dan mungkin Kimiring akan menjadi simbol bahwa tidak ada tantangan yang tidak bisa ia hadapi. Dukungan fans yang membara. Salah satu kekuatan terbesar Marquez adalah dukungan penggemarnya. Dimanapun ia balapan,
Selalu ada lautan merah dan spanduk bertuliskan namanya. Di Balaton Park nanti, para fans Hungaria yang baru pertama kali menyaksikan ajang MotoGP secara langsung juga diprediksi akan memberikan atmosfer luar biasa. Di Mandalika, dukungan itu bahkan bisa berlipat ganda. Ribuan penggemar Indonesia yang memadati tribune selalu menanti aksi Marquez. Banyak di antara mereka yang menganggapnya sebagai ikon, bahkan sebelum ia mencatat kemenangan di tanah air mereka. Jika Marquez berhasil menang di sana, bisa dipastikan Mandalika akan menjadi salah satu momen emosional terbesar dalam karirnya. Menanti momen penentuan, kini, semua mata tertuju pada bagaimana Marquez menghadapi tiga tantangan ini. Apakah ia mampu menaklukkan Balaton Park sejak debut, membuktikan ketangguhannya di Mandalika, dan suatu saat menguasai Kimi Ring, atau justru tiga sirkuit tersebut akan menjadi noda dalam catatan emasnya. Yang pasti, perjalanan Marquez masih jauh dari kata selesai. Ia bukan hanya seorang pembalap, tetapi juga simbol ketekunan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Setiap putaran roda motornya di lintasan adalah kisah yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia, dan musim MotoGP 2025 akan menjadi panggung di mana sejarah itu terus ditulis, halaman demi halaman, dengan tinta penuh determinasi. Sementara itu, pembuka dramatis, dengan jeda waktu hanya sekelebat antara kemenangan Marc Marquez di GP Austria 2025, 42, 11.006, dan catatan Francesco Bagnaia pada tahun sebelumnya, 42, 11.173, selisih hanya 0,167 detik, timbul pertanyaan serius. Apakah kecepatan MotoGP tahun ini benar-benar menurun? Atau justru justifikasinya muncul dari dominasi fenomenal Marquez yang begitu mencekam? 1. Selisih waktu, tak beda jauh, tapi signifikan. Angka 0,167 detik terlihat kecil, hanya sekejap napas. Namun di lintasan MotoGP, itu adalah jarak yang tak sepele. Selisih tipis ini menunjukkan bahwa performa musim 2025 mungkin sedikit lebih lambat dari musim sebelumnya. Kendati demikian, faktor teknis seperti evolusi motor, kondisi lintasan, atau setelan aerodinamis bisa jadi penyebab utama, bukan semata-mata kemampuan pembalap menurun. 2. Marquez meniru waktu dominan Pecco, tapi lebih menyesatkan. Performanya yang nyaris menyamai waktu Bagnaia 2024 jelas memicu perdebatan. Dominasi Marquez ini dilabeli palsu oleh sebagian pengamat, seolah ia hanya mengejar angka, bukan performa nyata. Namun, hal ini justru menambah kilau Marco. Menyamakan waktu juara tahun lalu di sirkuit yang sama adalah prestasi luar biasa, menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya konsisten, tapi mampu meniru tinggi tolok ukur. 3. Dari trauma hingga dominasi, Marquez reborn. Marquez, yang dulu sempat melewati masa gelap pasca cedera parah, kini bagaikan Phoenix yang menghanguskan keraguan. Ia menyapa musim ini dengan kekuatan penuh setelah bergabung dengan Ducati, meraih kemenangan beruntun dan menguasai klasemen seperti tak terbendung. Pengamat menyebut comeback-nya sebagai kebangkitan luar biasa, yang menandai era baru MotoGP. 4. Mendominasi dan menakutkan, Marquez di atas puncak. Statistik musim 2025 berbicara banyak. 8 kemenangan Grand Prix, 11 sprint wins, rata-rata poin per seri fantastis, dan selisih poin yang mulai terlihat seperti jurang, 142 poin dari Alex Marquez menjelang GP Austria. Ini bukan hanya dominasi, ini adalah tirani sporty yang membuat rivalnya seakan hapus dari layar. Bahkan Casey Stoner, juara dunia legendaris, menyoroti keunggulan Marquez dalam rasa grip dan intuisi mekanis di atas elektronik, atribut yang kini jarang dimiliki pembalap modern. 5. Bagnaia, dari Raja Austria menjadi Pecco yang hilang. Tak bisa dimungkiri, Francesco Bagnaia terasa linglung di musim ini. Dari sang Raja Red Bull Ring selama 3 tahun beruntun, ia kini mengakui bahwa gaya balapnya tak lagi cocok dengan GP25, dan kepercayaan diri itu hilang. Usai liburan dan menonton kembali performanya, ia menyadari bahwa, saya melihat Pecco yang berbeda, dan itu bukan hal positif. Ia kini bekerja keras mencari solusi demi kembali ke performa terbaiknya. 6. Teknologi dan regulasi, apakah yang melambat adalah mesin? Bukan hanya pembalap yang berubah, sepeda motor juga mengalami evolusi. Ducati, contohnya, memilih menyesuaikan mesin lama GP24, GP24.9, untuk musim 2025 karena performa GP25 belum ideal. Ditambah lagi, regulasi baru yang akan datang, seperti penghentian evolusi mesin hingga 2026,
berarti teknisi harus bekerja ekstra untuk menyempurnakan pakem motornya saat ini. Bisa jadi, sedikit kelambanan di trek adalah kompromi di balik teknologi yang sedang disempurnakan. 7. Kesimpulan, selisih detik, narasi besar walau terpaut hanya 0,167 detik, itu adalah petunjuk bahwa MotoGP 2025 mungkin sedikit melambat. Tapi narasi yang sebenarnya lebih epik, ini adalah kisah kebangkitan luar biasa sang juara, versi Marc Marquez yang lahir kembali. Dominasi metaliknya bukan hanya soal kecepatan, melainkan kepiawaian takdir dan strategi ruang garasi yang bersinergi sempurna dengan talenta pribadinya. Sementara Bagnaia mengalami krisis identitas balap, Marquez melaju ke depan, bukan hanya mengisi waktu seperti Pecco dulu, tapi menetapkan tolok ukur baru. Meski begitu, peta musim masih panjang. Apakah di seri Mandalika nanti kita akan menyaksikan penobatan atau kejutan? Semua mata tertuju pada lintasan Indonesia. Penutup MotoGP bukan sekadar soal sepeda motor tercepat, ini tentang adaptasi, mental baja, dan kemampuan menanjak ke puncak meski badai menghadang. Marc Marquez membuktikan itu, bahwa balik dari jurang cedera tetap bisa memuncak, dan selisih detik tipis bukan tanda kelemahan, melainkan peluang untuk menulis ulang sejarah. MotoGP Austria 2025, saran Lorenzo untuk Bagnaia, belajar dari kegigihan Marc Marquez. Gelaran MotoGP Austria 2025 menghadirkan banyak cerita menarik, bukan hanya dari persaingan di lintasan, tetapi juga dari komentar-komentar para legenda balap yang masih mengikuti jalannya kompetisi. Salah satu sosok yang paling vokal memberikan pandangan adalah Jorge Lorenzo. Mantan juara dunia ini menyoroti performa Francesco Bagnaia yang dinilai belum mampu tampil konsisten. Lorenzo pun menyarankan Bagnaia agar belajar dari semangat juang Marc Marquez, yang dalam beberapa seri terakhir berhasil membuktikan diri sebagai pembalap yang sulit ditaklukkan. Marquez tampil dengan tekad luar biasa sejak awal musim. Meskipun sempat kesulitan menaklukkan dominasi Ducati di trek-trek tertentu, pembalap Spanyol itu menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Di Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang terkenal sebagai wilayah kekuasaan Ducati, Marquez justru tampil berani dan mampu mematahkan prediksi banyak pihak. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa determinasi dan mentalitas pantang menyerah mampu mengalahkan keunggulan teknis motor lawan. Di sisi lain, Bagnaia justru tampil sebaliknya. Juara dunia 2 kali itu terlihat kesulitan menjaga ritme balapan. Beberapa kali ia terjebak dalam duel yang tidak seimbang sehingga posisinya melorot di klasemen sementara. Kritik pun datang dari berbagai pihak yang menilai Bagnaia harus lebih berani mengambil risiko dan memperlihatkan mental juara. Lorenzo menilai bahwa Bagnaia butuh keteguhan hati dan sikap pantang menyerah sebagaimana diperlihatkan Marquez di musim ini. Balapan di Austria menjadi titik balik penting dalam perburuan gelar musim ini. Marquez yang tampil ngotot sejak sesi latihan berhasil menjaga momentumnya hingga balapan utama. Meski dikepung oleh armada Ducati yang terkenal kencang di lintasan lurus Red Bull Ring, Marquez mampu mempertahankan posisinya dengan cerdas. Ia memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun untuk menekan lawan. Strateginya jelas menunjukkan pengalaman panjangnya di dunia balap motor, di mana ia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdikan dalam membaca situasi balapan. Performa tersebut memberikan sinyal keras bagi seluruh rivalnya, bahwa Marquez yang sempat diragukan akibat cedera beberapa musim lalu kini benar-benar kembali ke bentuk terbaiknya. Dengan semangat baru dan kerjasama erat bersama tim, ia menunjukkan bahwa dirinya masih salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Sementara itu, Bagnaia tampak semakin tertekan. Sebagai juara bertahan, ekspektasi terhadap dirinya sangat besar. Namun, kesalahan-kesalahan kecil di lintasan membuatnya kehilangan banyak poin berharga. Kondisi ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi timnya. Lorenzo menyampaikan bahwa Bagnaia harus mencontoh ketenangan dan pengalaman Marquez, bukan hanya mengandalkan kecepatan motor. Bagnaia juga harus mampu menjaga fokus meski dalam situasi terdesak, karena itulah yang membedakan pembalap hebat dengan yang hanya sekadar cepat. MotoGP Austria juga menegaskan betapa kerasnya persaingan musim ini. Tidak hanya persaingan antara Marquez dan Bagnaia, tetapi juga munculnya nama-nama baru yang semakin kompetitif. Beberapa pembalap muda tampil mengejutkan dengan kecepatan yang konsisten, sehingga menambah warna dalam perburuan gelar. Namun, pengalaman dan mentalitas seorang juara dunia tetap menjadi faktor utama dalam menentukan hasil akhir. Marquez sendiri mengaku tidak ingin terlena dengan kemenangan demi kemenangan. Ia lebih memilih fokus dari satu balapan ke balapan berikutnya. Filosofi ini membuatnya lebih tenang dalam menghadapi tekanan.
Berbeda dengan Bagnaia yang tampaknya masih kesulitan menjaga kestabilan performa, dengan mentalitas tersebut, Marquez justru semakin terlihat matang dan bijaksana. Keberhasilan Marquez di Austria tentu saja menjadi pembicaraan hangat di paddock. Banyak pihak menilai bahwa kembalinya Marquez sebagai penantang utama dalam perebutan gelar juara dunia adalah kabar baik bagi dunia balap. Hal ini membuat kompetisi semakin hidup, tidak hanya didominasi satu tim atau satu pembalap saja, para penonton pun disuguhi aksi-aksi menarik di setiap seri, sesuatu yang selalu diharapkan dari MotoGP. Sementara itu, bagi Bagnaia, seri Austria menjadi sinyal peringatan. Ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan kecepatan motor Ducati yang sudah terbukti kencang. Ia harus menemukan kembali ketangguhan mental yang pernah membawanya menjadi juara dunia. Tanpa hal itu, persaingan musim ini bisa saja meluncur dari genggamannya. Persaingan antara Marquez dan Bagnaia akan terus menjadi sorotan di sisa musim. Para penggemar menunggu apakah Bagnaia mampu bangkit dan memberikan perlawanan, atau justru Marquez yang semakin menjauh dengan koleksi kemenangannya. Yang jelas, MotoGP 2025 telah menghadirkan drama dan tensi tinggi sejak awal musim, dan kemungkinan besar ketegangan ini akan terus berlanjut hingga seri terakhir. Dengan hasil Austria, Marquez tidak hanya menambah poin penting, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemenangan yang diraih dengan susah payah tersebut menunjukkan betapa gigihnya sang pembalap dalam mengejar target, sebuah pelajaran yang seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi Bagnaia dan para pembalap lain, bahwa kecepatan saja tidak cukup, diperlukan mental baja dan keberanian mengambil risiko. MotoGP Austria 2025 pun akan dikenang sebagai salah satu momen di mana Marquez sekali lagi membuktikan kualitasnya sebagai legenda hidup balap motor. Dengan saran Lorenzo yang mengingatkan Bagnaia agar belajar dari rivalnya, persaingan musim ini semakin menarik untuk disimak. Akankah Bagnaia menemukan kembali ketangguhan mentalnya, atau justru Marquez terus melaju tanpa terbendung? Jawabannya akan ditentukan di seri-seri berikutnya. Marc Marquez dipuji Casey Stoner, lebih bijaksana dan sulit dikalahkan jelang MotoGP Hungaria 2025. Menjelang gelaran MotoGP Hungaria 2025, sorotan publik kembali tertuju pada sosok Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu kini dianggap sebagai salah satu pembalap yang paling matang, tidak hanya dari sisi kemampuan di lintasan, tetapi juga dari segi mentalitas. Salah satu legenda MotoGP, Casey Stoner, bahkan memberikan pujian terbuka terhadap Marquez. Menurut Stoner, sang pembalap Spanyol kini tampil jauh lebih bijaksana dibandingkan beberapa musim lalu, menjadikannya lawan yang semakin sulit untuk ditaklukkan. Pujian dari Stoner tentu bukan tanpa alasan. Sebagai mantan juara dunia yang pernah merasakan kerasnya persaingan di lintasan, Stoner menilai Marquez telah banyak berubah setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera panjang. Jika dulu Marquez dikenal sebagai pembalap agresif yang tidak ragu mengambil risiko, kini ia mampu menyeimbangkan gaya balap penuh keberanian dengan strategi yang lebih terukur. Hasilnya terlihat jelas dari performanya di musim 2025, di mana ia konsisten bersaing di barisan terdepan dengan motor Ducati. Musim ini, Marquez seakan menemukan kembali sentuhan emasnya. Meski beberapa kali menghadapi lawan tangguh seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Pedro Acosta, hingga Fermin Aldewer, pembalap berjuluk The Baby Alien itu mampu menunjukkan kualitasnya. Ia tidak lagi sekadar mengandalkan kecepatan dan refleks, melainkan juga membaca situasi balapan dengan matang. Itulah yang membuat banyak pengamat menilai Marquez kini berada di level berbeda, bahkan dibandingkan dirinya sendiri di masa lalu. Casey Stoner menekankan bahwa kebijaksanaan yang dimiliki Marquez saat ini adalah buah dari pengalaman panjang. Ia melewati cedera parah pada 2020 yang sempat membuat karirnya diragukan. Namun, alih-alih menyerah, Marquez berjuang keras untuk kembali, menjalani operasi berulang, dan menata ulang gaya balapnya. Menurut Stoner, pengalaman tersebut membentuk Marquez menjadi pembalap yang lebih dewasa, yang kini menggabungkan determinasi dengan kesabaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Marquez sendiri dalam beberapa wawancara terakhir. Ia menegaskan bahwa tidak lagi terobsesi dengan kemenangan semata. Bagi Marquez, menikmati setiap momen di lintasan dan bisa bersaing di level tertinggi setelah perjalanan panjang penuh rintangan adalah pencapaian tersendiri.